Kalau kamu di jalan ketemu dua orang, orang yang kaya dan orang yang miskin, dan dua-duanya perlu dibantu, yang mana yang kamu prioritasin untuk bantu? Oke, secara intuitif pasti ya kamu, saya, dan banyak orang lainnya pasti akan bantu yang miskin dulu. Karena memang secara intuitif ya kita harus bantu orang miskin. Tapi kalau sekarang saya coba ubah sedikit perspektifnya, ada orang yang bermental miskin dan orang yang bermental kaya. Dua-duanya butuh pertolonganmu. Yang mana yang kamu bantu? Kalau saya pribadi, kalau kita bicara mental, saya akan bantu orang yang mentalnya kaya. Kenapa? Karena kenyataannya di lapangan, orang yang mentalnya miskin itu susah banget buat dibantu. Susah. Mereka adalah orang yang paling susah untuk dibantu. Kenapa? Sekarang bayangin aja skenario-nya gini. Ada orang mental miskin nih, mentalnya miskin, datang ke saya. Pak Gede, saya pengen jadi orang kaya, gimana caranya? Ya udah, bisnis. Waduh, tapi kalau bisnis saya bingung, nggak ada modal. Saya suruh bisnis, dia bilang nggak ada modal. Oh ya udah, kalau belum punya modal, jadi affiliate marketing aja dulu, bikin sosmed, lalu kemudian dari akun sosmed itu bikin postingan, edukasi calon followernya. Ketika followernya udah banyak, lalu kemudian jual produk-produk yang kamu affiliatein, nggak perlu modal, nggak pakai modal. Aduh, tapi Pak Gede, kalau jadi affiliate marketing kayak gitu, saya kan nggak bisa bikin konten, saya kan nggak ngerti gimana caranya, dan saya juga nggak bisa jualan. Oke, mau punya duit tapi nggak mau jualan, ya udah, bikin konten YouTube aja, dapat uangnya dari AdSense. Lalu kemudian ya kamu nggak perlu jualan, kamu bikin aja konten yang menarik, yang informatif, edukatif, entertaining, dan kamu nggak perlu muncul mukanya. Aduh, tapi saya bingung gimana caranya bikin konten, saya juga nggak punya laptop. Itulah orang yang mentalnya miskin. Semakin kita bantu, orang yang mentalnya miskin akan bekerja lebih keras untuk mengatakan kenapa it does not work. Kenapa ini nggak bisa? Dia akan sibuk cari alasan, dia akan sibuk cari excuse. Semakin kita yang normal ini ya, mau bantu orang yang mentalnya miskin, kita semakin capek. Kenapa? Kita kasih ide A nggak bisa, kasih ide B nggak bisa, kasih ide C nggak bisa, kasih alternatif D, E, F sampai Z. Mereka akan sibuk mengatakan, oh nggak bisa, dengan 1001 alasan nggak bisa. Sedangkan kalau kita bantu orang yang mentalnya kaya, kita nggak perlu sampai ide D, E, F sampai Z. Kasih 1-2 ide, orang yang mentalnya kaya akan, aha, ini nih, saya cocok nih. Misalnya orang mentalnya kaya bilang, Pak Gede, saya mau kaya, gimana caranya? Udah, kamu bisnis, tapi saya nggak punya modal, Pak. Oke, karena kamu belum punya modal, kamu kumpulin modal dulu. Jadi affiliate marketing tanpa modal. Kamu cukup bikin akun media sosial, banyakin followernya, banyakin audiensnya, lalu kemudian kamu cari produk yang sesuai dengan target market audiensmu, followermu itu siapa aja, kamu cari barang yang mereka butuhkan, cari dari orang, jual ke mereka. Si orang yang mentalnya kaya akan dapat 100 aha moment dari percakapan singkat itu, dan dia akan berpikir, oh iya ya, saya tahu gimana cara ngerjainnya. Oke, saya dapat idenya. Nanti kalau saya bingung-bingung, saya tanya Pak Gede ya, saya mau take action dulu. Itu orang yang mentalnya kaya. Dalam hidup saya udah ketemu banyak banget orang yang mentalnya miskin. Mungkin sekilas dia akan terlihat seperti orang yang mentalnya kaya, sekilas. Tapi kita nggak akan pernah tahu dia ternyata mentalnya miskin sampai kita ngobrol dan bener-bener coba kasih dia ide. Coba kamu lakukan ini, oh nggak bisa. Coba kamu lakukan ini, oh dia juga nggak bisa. Coba kamu lakukan ini, oh ini mah susah, nggak mungkin. Itu mentalnya miskin. Tapi kalau ketemu orang yang mentalnya kaya, dikasih 1-2 ide, oh dia akan kayak jeder, kayak mind blowing. Oke, itu idenya keren banget, saya mau coba kerjain. Saya juga lihat banyak banget dari yang komen di video saya ya. Saya lihat yang komen. Akan ada 1-2 orang yang mengatakan, wah Pak Gede ini idenya keren banget. Pak Gede, saya udah coba dan ada hasilnya, terima kasih banyak. Ada yang ngomong kayak gitu. Segelintir, 1, 2, 3 orang. Tapi akan ada banyak banget yang komen, ini mah ngomong doang, passive income itu nggak mungkin, ini mah jual mimpi doang, passive income tanpa modal mana ada. Padahal udah dijelasin, upload video ke YouTube itu ada uang dari AdSense dan itu adalah passive income, karena ngerjainnya sekali, income-nya berkali-kali. Bikin foto,
upload ke website penjual foto. Kalau nanti ada orang yang beli fotomu, kamu akan dapat royalti. Itu passive income. Tanpa modal punya passive income. Jadi affiliate marketing tanpa modal juga. Bahkan saya udah kasih contohnya. Ini ada barangnya, komisinya 60%. Kamu jual sehari 2, sebulan 60, komisimu udah 3,6 juta. Asik apa asik banget. Jadi 3,6 juta. Dan enaknya lagi adalah bikin kontennya sekali, kamu upload di TikTok misalnya, taruh di YouTube, tapi jangan lupa masukin link affiliate-nya di dalam kolom komen, dalam kolom description, sehingga orang akan beli bukunya dari tempatmu, dari linkmu, dan kamu akan dapat komisi. Nah, itulah yang kemudian udah dikasih tahu caranya pun, udah tahu masuk akal, tetap aja nggak dilakukan. Bukan cuma nggak dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya udah itu pilihan. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, oh itu nggak bisa, nggak mungkin. Saya masih pemula, saya bingung, saya gaptek. Wah, dengan 1 miliar alasan. Saya nggak punya laptop, handphone saya lemot, saya memorinya udah nggak cukup. Waduh, banyak banget alasannya. Tapi tetap akan ada segelintir, 1-2 orang yang komen mengatakan, terima kasih idenya, saya akan coba. Terima kasih idenya, saya sudah coba dan it works. Terima kasih idenya, saya udah lakukan beberapa waktu yang lalu dan sekarang hasilnya udah ada. Nah, sekarang terserah kamu nih. Kalau kamu baru nonton video ini, baru ketemu saya pertama kalinya, silakan kamu pilih mau jadi yang mana. Mau jadi tim yang mentalnya miskin atau tim yang mentalnya kaya. Kamu jadi yang manapun tidak akan mempengaruhi income saya, tidak akan mempengaruhi kondisi finansial saya, tidak akan memiskinkan saya, tidak akan membuat saya lebih kaya. Tapi yang jelas kalau semakin banyak orang yang memiliki mental yang kaya, saya happy sih. Apalagi kalau lihat ada yang komen, oh saya udah coba, saya udah praktekin ternyata bisa. Nah, kalau lihat yang kayak gitu, happy aja bawaannya. Saya happy, wah syukur deh, bermanfaat, ya udah saya bikin lagi kontennya. Kan makin seru. Nah, tapi kalau misalnya kamu merasa, wah ini nggak mungkin lah, ya terserah kamu. Saya dalam video-video saya selalu kasih ide. Gimana caranya kamu bisa punya passive income tanpa modal. Karena dulu saya sempat sharing gimana cara punya passive income, investasi properti, investasi saham, investasi obligasi, investasi emas. Oh, banyak banget yang komen nggak punya modal, kalau tanpa modal bisa nggak, kalau tanpa uang bisa nggak. Saya punya penghasilan pas-pasan banget, saya nabung aja susah, apalagi investasi, dan banyak banget alasan yang lainnya. Sehingga akhirnya ya udah, saya mulai merenung berpikir gimana caranya punya passive income tanpa modal. Dan ternyata saya udah lakuin juga. Nah, dari video YouTube ini aja. Jadi, saya punya beberapa channel YouTube. Dan semua channel YouTube saya itu statusnya udah YouTube partner, sehingga memang iklan-iklan yang muncul ngasih saya passive income. Jadi ketika saya punya beberapa YouTube channel dan semuanya ngasih saya passive income, termasuk YouTube channel yang ini, yang Next Level Indonesia yang lagi kamu nonton ini juga ngasih saya passive income. Artinya apa? Ini bisa dilakukan. It makes sense. It really does. Bener-bener make sense. Bisa dilakukan, dan banyak banget YouTuber di luar sana yang memang udah making money dari ads-nya aja, itu di luar product placement, di luar sponsor dan segala macamnya. Kalau mereka bisa, saya bisa, ya kamu juga pasti bisa. Tanpa modal, kalau ini tanpa modal, bikin cuma pakai handphone, uploadnya gratis, dan kalaupun nggak ada wifi, saya bisa numpang wifi di tetangga. Jadi udah nggak ada excuse lagi sebetulnya. Dan kalau kamu nggak mau munculin mukamu, ya nggak usah. Saya cuma munculin muka saya di satu YouTube channel. Sisanya YouTube channel saya yang lain, muka saya nggak muncul sama sekali. Bahkan suara saya pun nggak ada. Asik apa asik banget. Jadi peluangnya sekarang udah ada. Tergantung kamu mau take action atau nggak. Mentalmu kaya atau mentalmu miskin. Kalau mentalmu miskin, apapun yang saya bilang tidak akan mengubah hidupmu. Tapi kalau mentalmu kaya, dari satu video ini aja kamu akan dapat inspirasi untuk bisa bangun passive income kamu, dan sampai ketemu lagi di Financial Freedom. Thank you.